Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya abdallah kun fid dunya ka'annaka 'abdus sabil awribun. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terus kalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, yang pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur bahwa sampai detik kali ini Allah memberikan kenikmatan yang luas dan luar biasa. Kenikmatan itu meliputi kenyamanan hidup anak dan istri, sehat walafiat, kelancaran, kesehatan, dan yang paling utama adalah iman. Dengan iman itulah kita tergerak hati untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Betapa banyak manusia yang memiliki umur panjang tetapi tidak punya iman. Kalau sudah tidak punya iman, berarti hidupnya itu seperti hewan, karena nggak punya iman. Bal ketibal pokoknya halal, jadi semua dianggap halal. Yang kedua kalinya salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, penutupnya para nabi dan rasul, yang merupakan hadiah terbesar dari Allah Ta'ala kepada umat manusia, wabil khusus umat Islam. Tidak ada satu manusia yang ada di muka bumi ini, baik dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai orang yang terakhir hidup di muka bumi ini, yang begitu catatan biografinya lengkap dan mulia dan diikuti oleh umatnya sepanjang zaman, kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Itulah kenapa sebabnya mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini bisa kita baca, bahkan dikaji oleh orang-orang kafir. Coba bayangkan, aneh kalau umat Islam ini nggak sungguh-sungguh membaca Al-Quran, itu aneh. Orang kafir saja yang mereka itu mendustakan kebenaran itu mempelajari Al-Quran. Untuk apa? Untuk dicari kelemahannya dan nggak menemukan. Juga mereka itu mempelajari Al-Quran untuk apa? Untuk dicari dari sisi sainsnya, dicari ide-idenya. Walhasil dari ide Al-Quran itulah dibuatlah film. Jadi niatnya itu meskipun salah, tapi mereka kan mengkaji Al-Quran. Salah satunya adalah film Kingdom of the Heaven yang begitu luar biasa pada tahun 2000. Dan banyak beberapa film itu diambil dari Al-Quran. Coba bayangkan orang kafir. Yang ketiga kalinya saudara sekalian, tema yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan yang sangat-sangat berbahagia ini adalah belajar dari kisahnya para mu'alaf. Saudara sekalian, satu-satunya agama yang dicintai oleh manusia dari awal sampai akhir zaman itu adalah Islam. Jadi kita bersyukur sebenarnya, kita bersyukur sudah dari awal itu sudah Islam itu, masya Allah, alhamdulillah. Cuman yang menjadi masalah adalah kenapa kita nggak sungguh-sungguh, itu masalahnya. Coba
penduduk dunia yang lebih dari 2 miliar ini. Kalau ada orang bertanya, Islam itu bukan pertama, bukan nomor 1. Buktinya lebih dari 1 miliar itu agamanya bukan Islam. Saya katakan salah, Anda salah. Sering kita mendengar begitu kan. Orang-orang barat, Eropa maupun Amerika maupun Australia, yang mereka menamakan dirinya orang-orang Western, orang barat, mereka bukan agamanya, bukan Protestan, bukan Katolik, bukan Nasrani, bukan. Mereka ateis. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan nomor 1 itu Kristen, itu salah. Mereka ateis, mereka nggak percaya pada Tuhan. Kenapa? Karena begitu kuatnya agama materialisme ini. Jadi di negara barat, ya, itu kuatnya paham materialisme, paham kebendaan, akhirnya mereka ateis. Ateis. Anda bisa klik lah. Nah, ketika mereka itu karena tekanan ekonomi yang luar biasa, jadi kalau kita bersyukur hidup di Indonesia ini, bersyukur ya. Ya, di negara barat itu Masya Allah mengerikan sekali. Pikirannya itu adalah time is money. Coba dari kecil sudah diajari time is money. Kemudian diajari bagaimana engkau yang namanya bahagia, as-sa'adah li ta'malu bimadah. Bahagia itu adalah memiliki sesuatu kebendaan. Sehingga ini diproyek dibikin satu paket dengan hiburan Hollywood. Dan Hollywood itu ditebarkan di seluruh dunia. Ada Hollywood, ada Nollywood, ada Bollywood, ada Tollywood, ada Tamilwood, dan macam-macam. Itu adalah penyebaran menyesatkan manusia dari jalan yang semestinya. Coba bayangkan kalau misalnya kebahagiaan itu definisinya adalah memiliki apa yang dia inginkan. Itu berapa banyak orang yang tidak bahagia. Dan akhirnya mereka tidak bahagia. Western, orang-orang barat itu nggak bahagia. Kenapa? Mereka mencapai titik puncak materialisme. Apapun mereka miliki, dari pagi sampai malam dia kerja, cari duit, time is money, waktu adalah uang. Terus dan terus dan terus dan terus kerja, pokoknya kerja, mati sampai kerja. Akhirnya apa? Orang yang pikirannya kerja ini, yang punya paham materialisme, yang sekarang ditanamkan di Cina dan Rusia dan negara-negara komunis itu bangkrut. Uni Soviet bangkrut tahun 92, 91, 92, bangkrut. Itu menyalahi fitrah manusia. Jadi paham kebendaan yang dianut dua ideologi setan ini. Yang pertama adalah kapitalis yang dianut oleh negara-negara barat, Amerika, Inggris, Prancis dan seterusnya, dan komunisme yang dianut negara-negara Cina, negara-negara Rusia, Kuba dan seterusnya, itu mengajarkan kebendaan. Hidup ini, benda hidup ini satu kali, dan surga itu apabila kita memiliki sesuatu yang bisa kita miliki, misalnya mobil, misalnya rumah, misalnya hura-hura misalnya. Kalau sudah itu mereka punya itu apa? Bahkan mereka beli pesawat terbang, pesawat tempur, pesawat jet, pulau. Setelah itu apa? Mereka hilang the spiritualism. Yang namanya gorizatut tajayun. Kalau bahasa Arabnya itu gorizatut tajayun, kalau bahasa Inggrisnya spiritualism. Yang mana Allah menciptakan manusia itu satu paket, fisik dan non fisik. Fisik itu seperti kita ini. Hardware, kalau bahasa HP itu hardware. Kemudian diiringi dengan software. Software itu adalah program. Programnya apa? Ruh. Ya, ruh ini adalah yang menggerakkan kita. Akal mana akal? Akal itu software kalau bahasa HP. Bahasa komputer itu program. Akal. Kemudian naluri beragama. Manusia semua itu yang namanya manusia pasti membutuhkan Tuhan. Sehingga kalau dipaksa kamu jangan percaya pada Tuhan, itu menyalahi aturan. Ibarat berjalan itu salah jalan. Loh, sekarang kok mau dihidupkan di negeri ini yang namanya ajaran komunisme? Apa enggak aneh? Yang ketiga, saudara sekalian, karena temanya berkaitan dengan kita belajar dari orang-orang mu'alaf. Ini ada sebuah hadis Rasul bersabda, ya, al-muslim mir'atul muslim. Seorang muslim itu cerminan dari muslim yang lain dalam hal kebaikan, ya. Jadi saya bersungguh-sungguh dan bersyukur pada Allah berkali-kali, ya. Dari dulu sampai sekarang ketika melihat orang muslim itu senang. Dan ini tahadus minimal. Siapapun dia, dari manapun dia berada, saya ikut gembira. Pertama, saya ngalap berkah. Ngalap berkah itu pengen dapat pahala. Karena senangnya seorang muslim kepada orang lain itu adalah pahala. Dan itu cerminan. Apalagi kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan dia kasih istiqomah. Anehnya apa anehnya? Setiap orang yang mu'alaf dari manapun agamanya,
rata-rata mereka cobaannya berat. Bahkan ada yang disiksa, ada yang mau dibunuh, ada yang mau difitnah. Wah, pokoknya macam-macam lah. Banyak, kalau saya kisahkan banyak. Tapi anehnya apa? Mungkin kita berpikir kok masuk Islam kok berat sekali. Ya itulah ujian, itulah iman. Dan di situ Allah menolong. Allah menolong meskipun hambanya menderita, Allah tolong karena dia masuk ke jalan yang benar. Maka singkat kata, apa yang terjadi kemudian? Maka orang ini kuat. Karena dia mencari sesuatu kebenaran dan dipikirkan dengan benar. Jadi kalau kita berislam dengan berpikir dengan logis, dengan logika, itu lebih baik daripada kita Islamnya Islam KTP, ikut-ikutan orang tua. Meskipun itu sebenarnya berkah, tapi harus berikutnya adalah dia harus berpikir tafakkaru fi khalqillah wala tafakkur fi dzatillah. Hendaklah engkau berpikir bahwa Allah itu menciptakan tentang makhluk-makhluknya. Bahkan di dalam kitab lain dikatakan hendaklah annalahu rabban, ya. Ujiba ala kulli muslimin al-mukallafin annahu ya'lamu rabban. Perkara yang pertama kali yang harus diketahui oleh seorang mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah akil balik. Kalau laki-laki sudah pernah bermimpi basah. Ya kira-kira umurnya 14 tahun lah zaman sekarang ya. Kalau perempuan itu sudah haidun, maka apa pertama kali yang dia harus lakukan adalah annahu ya'lamu lahu rabban. Sesungguhnya dia itu harus mengetahui dirinya punya Tuhan. Ya, harus itu. Sebab ini kunci daripada masalah hidup ini, kita punya Allah. Sebab nanti akan ujian itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Misalnya nggak punya duit, bisa galau, apalagi zaman sekarang. Di PHK bisa galau kalau dia nggak punya Tuhan. Kalau pikirannya nggak mengenal Tuhan, bahaya banget. Ya. Ketika dia punya masalah dengan istrinya, ketika punya masalah dengan suaminya, dengan anaknya, dengan kantornya, dengan bosnya, dengan anak buahnya, dengan tetangganya, dengan semuanya, hidup ini masalah. Memang hidup ini masalah. Coba bayangkan kalau manusia nggak kenal dengan Allah, betapa mengerikan. Dan anehnya negeri ini mau dibawa ke alam barat yang mereka itu sudah muak dengan paham kapitalisme, paham materialisme itu muak. Walhasil di tengah pandemi yang 2 tahun dan sekarang nggak tahu muncul apa lagi nanti. Alhamdulillah, mu'alaf dari negara-negara barat berbondong-bondong, ratusan bahkan ribuan, karena mereka membutuhkan sesuatu iman. Apa itu iman? Agama yang benar itu Islam. Kenapa? Karena Islam memberikan solusi masalah COVID ini, lepas daripada itu konspirasi atau bukan ya. Maka sesungguhnya kita butuh sebuah kekuatan yang maha dahsyat. Obat itu nggak cukup, obat itu buatan manusia. Dan COVID itu juga buatan manusia. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi kalau buatan manusia dan buatan manusia pasti berselisih. Maka ketika mereka mendengar keajaiban adzan, keajaiban sholat, mereka melihat orang sholat, melihat orang Islam berbuat begini-begini, mereka masuk Islam. Coba bayangkan. Coba cari negara mana yang sampai enggak punya masalah. Punya masalah. Ada yang bilang Swedia atau daerah Skandinavia itu enggak punya masalah, Pak. Mereka tingkat kriminalitasnya itu rendah. Oke, saya sebutkan. Kalau tingkat kriminalitas itu negara Amerika paling tinggi, negara Eropa paling tinggi, Skandinavia itu katanya rendah. Baik, saya jawab. Maka mereka memang nggak punya masalah kriminalitas. Angka pendidikannya tinggi, sampai gratis dari 0 sampai TK sampai perguruan tinggi S3 itu gratis. Tapi saya sampaikan negara-negara Skandinavia adalah negara-negara yang carut marut broken home, masalah rumah tangga. LGBT itu tinggi sekali, Pak. Bahkan mereka khawatir mereka itu kehilangan generasi muda. Kenapa? Laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Mereka nggak mau repot-repot. Coba bayangkan apa ini mindset, ini pola pikir. Kalau dalam Islam itu apa? Kalau dalam Islam itu nikah itu ibadah, punya anak itu ibadah, susah itu ibadah, dalam mengelola rumah tangga itu ibadah. Nah kalau sekarang enggak, sekarang buzzer istana itu banyak mengatakan child free, menikah tapi nggak punya anak. Keren. Apanya yang keren? Salah kok keren. Dan ini menimpa Pak, nanti tolong putra putrinya dicek di rumah. Karena saya lihat, saya sedih, anaknya kiai loh nge-like pada seperti ini. Yang idenya child free, siapa itu namanya itu nggak tahu saya. Karena saya.
Jadi mari kita bersemangat di dalam dakwah. Ya. Sekarang itu mengerikan Pak. Kalau saya lihat angka perzinahan itu Masya Allah. Dan ini sistematis Pak. Imam Ali mengatakan al-haqqu bila nidom yuglabu al-batil binidom. Al-haq, suatu kebenaran Islam, ya, itu akan dikalahkan oleh kebatilan selain Islam apabila al-haqnya tidak diatur dengan aturan bernegara dan batilnya itu diatur dengan negara. Jadi yang bikin gaduh ini semua adalah sistem tadi. Instrumen negara semua dimiliki oleh orang-orang yang punya keinginan tertentu. Mulai dari buzzernya, mulai dari politikusnya, mulai dari India semua demi kepentingan jabatan, demi kepentingan materialisme. Coba ingatkan, dan ini saya sampaikan juga di mana-mana, termasuk di anggota dewan, meskipun di depannya, di istana, di depan istana, saya sampaikan apa sih hebatnya materialisme itu apa? Sampai mengatakan mereka mengajarkan kerja dan kerja. Yang butuh itu agama Pak, bukan kerja saja, agama. Kalau orang punya agama, taruhlah miskin, alhamdulillah, bersyukur pada Allah, apalagi kaya, dia berbagi. Coba kalau namanya nggak punya agama, komunisme, materialisme, semakin kaya, semakin korupsi. Yang korupsi di negara kita itu ya rata-rata mereka itu yang nggak punya agama itu, agamanya KTP itu. Siapa yang bisa korupsi 100 miliar kalau nggak bukan orang kaya, pejabat? Ini loh. Mari kita sampaikan terang-terangan ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana li hadza wa kunna bi ni'mati Allah hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, pada khutbah yang kedua ini kami sampaikan bahwa yang pertama, mari kita bersungguh-sungguh pada Allah, karena sesungguhnya hidup di dunia ini kita bisa berjamaah. Kita bisa tolong-menolong, kita bisa menebarkan kebaikan, kita bisa bersungguh-sungguh, kita bisa mencari sesuatu yang kita inginkan. Akan tetapi ketika kita meninggal dunia, maka semuanya berubah. Pertanyaannya sendiri-sendiri, urusannya sendiri-sendiri, dan kemudian menghadap malaikatul maut itu sendiri-sendiri, bertemu dengan malaikat Malik sendiri-sendiri, ketemu di padang mahsyar itu sendiri-sendiri. Dan celakalah orang yang ditipu oleh dunia. Allah sampaikan di dalam banyak ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan ini adalah mata. Mata itu sesuatu yang menyenangkan hati dan pikiran. Bisa perempuan, bisa jabatan, bisa uang, bisa dunia, bisa pulau, bisa jet, bisa pada sosnya. Tapi ghurur yang memperdayakan. Artinya apa? Artinya semua dunia itu menipu. Ketika dicari, ketika menghabiskan waktunya yang panjang, dia setiap hari mikirnya dunia. Pada akhirnya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ketika malaikat mencabut nyawanya, maka dia teriak-teriak, ya Allah kembalikanlah, ya Allah kembalikanlah. Jadi apa yang kita sampaikan, hakikatnya kita mencintai pemimpin negeri ini, bukan benci. Saya nggak perlu benci Pak, ngapain benci orang lain? Saya kasihan karena orang-orang ini tertipu dengan jabatan, tertipu dengan follower, tertipu dengan popularitas, tertipu dengan pujian, tertipu dengan nafsunya. Dia nggak sadar kalau nafsunya itu mengerjain dia itu nggak sadar. Maka apa yang harus kita sampaikan, ya kita ingatkan, ya kita doakan, ya kita berdakwah terus menerus. Dan itulah persis seperti sabda Rasul menyampaikan pada sahabat, wahai sahabatku, tolonglah orang yang didolimi dan orang yang mendolimi. Saya sampaikan, Rasul menyampaikan, wahai sahabatku, tolonglah orang yang terdolimi dan orang yang mendolimi. Sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, kalau orang yang terdolimi harus kita tolong, tapi kalau orang yang mendolimi gimana? Kalau orang yang terdolimi, kayak masyarakat yang didolimi oleh kebijakan negara, kita sampaikan. Tapi kalau yang mendolimi penguasa, ini kita beri nasihat, itulah menolong.
Hakikatnya menolong itu adalah mengingatkan, menasihati. Kalau dia nggak mau dinasihati, nggak mau ditolong, ya sudah, serahkan pada Allah. Biar nanti Allah menurunkan dan menyiksanya dengan siksaan-siksaan pedih. Kenapa? Karena nasihat ini tidak bisa didengarkan. Kalau orang sudah kebal dengan nasihat, maka tunggulah nasihat dari Allah. Maka lebih menyakitkan, lebih sadis, dan lebih mengerikan. Mari kita mohon pada Allah, mudah-mudahan pertemuan barokah dan mudah-mudahan Allah memberikan ketakwaan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Allahumma a'inna sabra. Allahumma a'inna sabra wa ta'ala as-sabirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa saudara kami, dosa ustaz-ustaz kami, pemimpin negeri ini ya Allah. Allahumma yahdi qaum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada kaum ini ya Allah, sesungguhnya mereka tidak tahu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, berilah petunjuk yang benar-benar itu benar dan berilah kami kekuatan untuk menjalankannya ya Allah. Allahumma arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, berilah petunjuk yang salah itu salah dan berilah kami kekuatan untuk meninggalkannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.